Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Antum muslimun. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Amma ba'du, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 102. Wahai kaum mukmin, taatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan berpegang teguhlah kalian pada Islam sampai mati. Di Quran surat An-Nisa ayat 136 firman Allah, wahai orang-orang yang beriman kepada Isa, berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Muhammad, berimanlah juga kalian pada Al-Quran, kitab yang telah diturunkan kepada Rasulnya, dan Taurat serta Injil yang diturunkan sebelumnya. Siapa saja yang kafir kepada Allah dan para malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhirat, maka sungguh ia telah sangat jauh sesatnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dua ayat ini jamaah rahimahullah, Allah mengingatkan kepada kita sekaligus memerintahkan kepada kita agar kita yang mengaku beriman baik kepada Allah serta rukun iman yang lain-lainnya, namun perlu pembuktian, perlu kita upayakan agar iman itu bukan sekedar keyakinan maupun ucapan belaka. Saya yang juga mengajar tentang keimanan di Fakultas Farmasi, kemudian juga atau dalam ucapan saja. Dan ternyata setelah ditanya, kalau kalian orang-orang yang beriman, iman itu apa? Ternyata kesulitan untuk menjelaskan iman itu apa. Padahal tanpa mengetahui pengertian iman, kemungkinan besar pembuktian keimanan juga masih jauh. Maka untuk kita ketahui jamaah rahimallah, kalau saya sering menyampaikan tentang sholat itu bukan berarti tidak ada materi yang lain kecuali sholat.
Namun mengingat betapa pentingnya tentang sholat itu, maka yang lain pun juga jangan diabaikan. Maksud saya, ibadah sholat itu jangan diabaikan walaupun telah memperhatikan yang lain, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahwa amal yang akan diminta pertanggungjawabannya itu tentang sholatnya. Dan kata Rasulullah, jika sholatnya itu baik, yang lain pasti baik. Nah, ini yang menjadi kunci. Dan manakala sholat itu belum baik, maka yang lain pun tidak mungkin akan menjadi baik. Ini tentu saja kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mungkin ada di antara orang yang kemudian tidak meyakini ini, atau justru kemudian yang lain karena melihat STMJ, sholat terus maksiat jalan. Nah, ini tentu kalau itu diperhatikan, apalagi mengambil dasar dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ankabut ayat 45, ya ayyuhalladzina amanu, bismillahirrahmanirrahim, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar waladikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Bacakanlah kitab itu pada orang Yahudi dan Nasrani, kemudian lakukanlah sholat, sungguh sholat itu akan mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah bahwa urusan sholat adalah urusan yang terbesar. Dan Allah Maha mengetahui apa saja yang engkau lakukan. Maka dari ayat ini, jika masih ada STMJ, sholat terus maksiat jalan, ini yakin bahkan para ustadz berani dengan mengucapkan sumpah demi Allah, jika ada orang yang ahli sholat ternyata masih melakukan hal-hal yang seperti itu, yakni keji dan mungkar masih dilakukan, pasti sholatnya belum benar, sholatnya belum baik. Kebaikan itu jamaah rahimallah dan juga pemirsa yang saya cintai, saya banggakan, ini satu harus disiplin tempatnya, yakni masjid. Yang kedua harus disiplin waktunya, yakni upaya disiplin waktunya, yakni upaya disiplin tata cara. Nah, tata cara ini jamaah rahimallah, ini ada 19 yang pernah saya koleksi. Di antaranya harus paham apa yang diucapkan, dan Profesor Hasbi Asidiki mewajibkan orang yang sholat itu mengerti apa yang diucapkan, minimal Fatihah, bukan arti tapi maknanya. Kemudian yang kedua bacaan tasahud dan maknanya, bukan sekedar arti. Ini yang diwajibkan oleh Profesor Hasbi Asidiki dalam pedoman sholatnya. Begitu juga yang kedua yang wajib diperhatikan, dan ini banyak sekali yang kurang perhatian, ini tentang pakaian-pakaian sewaktu sholat. Pakaian-pakaian sewaktu sholat itu masih ada yang tidak memakai pakaian yang layak. Ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaian yang fatihim khosiun. Sungguh sangat beruntung atau paling beruntung adalah orang yang beriman itu dengan memperhatikan sholatnya, yang sholat itu diperhatikan tempatnya, waktunya, tata cara, serta yang lain-lain. Untuk itu jamaah rahimallah, masalah iman yang oleh Allah diingatkan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan jangan sampai mati dalam kondisi tidak beriman atau tidak berpasrah diri pada Allah. Kemudian yang berikut pada Allah. Kemudian yang berikut,
sudah beriman, tapi berimanlah artinya iman itu harus diperbaharui, dipelihara. Iman itu sama rahimahullah bukan sekedar pengakuan, bukan sekedar keyakinan, namun iman itu, saya jelaskan pada para mahasiswa itu, pengertian iman itu kepercayaan atau keyakinan yang diucapkan secara lisan, diyakini dalam hati, dan kemudian diwujudkan melalui amal perbuatan yang nyata. Kalau orang hanya mengatakan saja, ini Allah sudah menyampaikan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimumin. Betapa banyak orang yang mengikrarkan saya beriman pada Allah dan juga hari akhir, tapi Allah kemudian menyampaikan, sungguh engkau bukan orang yang beriman. Kenapa? Itu baru dikatakan. Maka untuk diketahui jamaah rahimakumullah, saya membawa buku tentang pedoman kuliah akidah. Ini yang sering saya sampaikan pada mahasiswa tentang makna la ilaha illallah, yang kata-kata la itu memiliki dua makna, yakni makna yang pertama itu meniadakan Tuhan selain Allah. Kemudian yang kedua, wajib mengingkari selain Allah itu dianggap sebagai Allah. Maka ayat yang di 136 di surat An-Nisa itu, wahai orang-orang yang beriman, sampaikan pada orang yang mengimani pada Isa alaihi salam, yang kita tentu saja harus hati-hati, jangan sampai yang oleh Allah disebutkan sebagai nabi utusan, tapi kemudian yang lain yang sangat ekstrim itu menganggap sebagai Tuhan. Untuk itu kita ikut mengucapkan perayaannya. Tentu saja ulama sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu memiliki makna yang sangat banyak sekali. Di antaranya, la khaliqa illallah, tidak ada yang maha mencipta kecuali Allah. La raziqa illallah, tidak ada yang maha memberi rezeki kecuali Allah. La hafidhu illallah, tidak ada yang maha memelihara kecuali Allah. La mudabbiro illallah, tidak ada yang maha mengelola kecuali Allah. La malika illallah, tidak ada yang maha memiliki kecuali Allah, tidak ada yang maha memiliki kerajaan kecuali Allah. La waliya illallah, tidak ada yang maha memimpin kecuali Allah. La hakima illallah, tidak ada yang maha menentukan aturan kecuali Allah. La ghayata illallah, tidak ada yang maha menjadi tujuan kecuali Allah. La ma'buda illallah, tidak ada yang maha disembah kecuali Allah. Jamaah rahimakumullah serta pemirsa yang dirahmati Allah, ini kalimat-kalimat ini, kalaupun semuanya diyakini bahwa berbagai bencana-bencana itu memang diambil oleh Allah dan kemudian ditunjukkan oleh Allah, bumi menceritakan isi bumi yang oleh orang-orang disembunyikan, oleh Allah ditunjukkan, dengan banjir bandang di Sumatera, kemudian di Papua, kemudian di Guci, di Jawa Barat, di Bogor, serta tempat-tempat yang lain. Ini semuanya betul memang dari Allah. Tapi kalau yang terakhir, la ma'buda illallah, tidak ada yang maha disembah kecuali Allah, artinya di sini semuanya sudah dipenuhi, tapi ibadahnya tidak disiplin tempatnya, tidak disiplin waktunya, serta tidak disiplin tata cara mengikuti aturan-aturan Allah, maka sejatinya mereka belumlah dikatakan beriman, kecuali imannya itu masih jauh atau tidak sempurna. Dan ini Ustadz Muhammad Asewet Kiai Haji rahimahullah
ini selalu menekankan tentang makna la ilaha illallah, bukan sekedar tiada Tuhan selain Allah, tapi tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah saja. Dan kemarin juga masalah Allah saja, ini yang menggunakan kata-kata saja disampaikan oleh Ustadz Gais At-Tamimi, yang mudah-mudahan kita semuanya semakin menyimak, memperbaiki, memperbarui keimanan kita. Mari jamaah rahmatullah, kita sudah memasuki tanggal 3 Rajab, dan doa yang istimewa yang hendaknya kita jadikan senandung setiap saat, setiap waktu, dan selalu kita ingat-ingat permohonan kita pada Allah agar bulan ini lebih diberkahi oleh Allah. Begitupun bulan Sya'ban nanti, kemudian kita memohon pada Allah agar kita dipertemukan di bulan Ramadan. Saya mendoakan Bapak Ibu semuanya dan keluarga mudah-mudahan ketemu Ramadan dengan ibadah yang lebih maksimal. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat. Rabbana fir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabbin aqdamana wansurna lal qaumil kafirin. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma salli ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aizal Islam wal muslimin. Allahumma sirbat ataka ala atin minal kafirin wal zalimin fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ahlikil kuffar wal musyrikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Mohon maaf, subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.